kesehatan yang datangnya dari jauh loh Pak, Bu. Dari Dumai. Ya. Ada Dokter Don dan juga Pak Ali. Ya. Jadi sekarang kita minta waktunya untuk mendengarkan sebentar apa instruksi dari Bapak ini. Ini bukan mengenai suntik, tapi mengenai masalah air yang kita minum itu. Ya, silakan, dokter. Makasih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Reni yang sudah buka. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah dengan Pak siapa Pak ya? Kamal. Pak Kamal ya yang sudah mengumpulkan pasukannya. Jenderal-jenderalnya untuk berada di ruangan guru ini. Saya terasa seperti kembali ke sekolah lagi Bapak Ibu. Ya, gimana Bu? Pasukan pencerdas bangsa. Iya, pasukan pencerdas bangsa. Makanya kalau saya diundang ke sekolah, saya paling siap langsung cepat-cepat Bu. Nggak pernah nolak kalau saya diundang ke sekolah. Kenapa? Karena inilah pendidik anak-anak bangsa sehingga banyak anak-anak bangsa yang saat ini sudah mulai berprestasi ya dari berawal dari sekolah. Gitu. Karena saya juga dulunya sekolah Bu. Nggak mungkin nggak jadi dokter nggak sekolah gitu ya. Ya, saya minta waktu nggak lama-lama Bapak Ibu. Sebentar aja, sekitar 3-4 jam. Lama ya, ya udahlah. Kita tawar ya, orang Indonesia suka tawar kan Bu, kita tawar ya. 1 jam saja, oke Bu? 1 jam saja, mohon fokus. Karena biasanya ketika saya nyampaikan informasi ini, saya 1 jam, yang lama tuh ibu-ibu dan bapak-bapak nanya nanti. Kenapa? Ini topik menarik sekali. Karena nggak pernah dibahas biasanya di umum nggak pernah dibahas. Gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Don Helvey. Nama saya Bule, tapi orangnya Pak Le. Ya. Saya sekarang masih aktif bekerja di sebuah perusahaan asing bergerak di bidang oil and gas, tepatnya di kota Jambi. Nama perusahaannya adalah PT ConocoPhillips. Dan juga saya sebagai konsultan kesehatan dari PT Altra Multi Sukses, sebuah perusahaan multinasional yang berkantor di Jakarta. Saya sudah 3 tahun di sana dan sekarang masih aktif. Jadi ini dalam kondisi lagi cuti. Nah, saya diajak sama rekan saya Bu Reni untuk bisa sosialisasi di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diserap, dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Karena kalau kami di Dumai itu rata-rata guru-gurunya sudah pada tahu dan sudah kenal dengan saya. Kenapa? Karena saya sering di sekolah-sekolah. Gitu ya. Jadi saya mohon konsentrasinya 1 jam saja, nggak lama-lama. Ya paling kalau konsentrasi 30 menit. Ya, ini sangat penting. Ya. Nah, saya mulai hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, Bu. Jadi saya pastikan hari ini bukan bicara soal vaksinasi karena saya nggak bawa suntik. Suntiknya saya tinggal. Ya tadi semua murid-murid pada masuk ke kelas ya. Guru-gurunya juga masuk kemana? Takut ya. Ya, jadi nggak bicara soal vaksinasi, tapi saya hari ini berbicara dengan sesuatu yang vital, yaitu apa? Air putih Bu, air yang kita minum. Nah, selama ini sebelum saya jadi dokter, ada sesuatu yang salah Bu. Suatu program yang menurut saya ini nggak tepat. Apa itu? 4 sehat, 5 sempurna. Oke? Makan yang dagingnya, sayur, karbohidrat, buah-buahan, benar Bu, Pak? Yang kelimanya apa sempurnanya? Susu ya? Pernah nggak dibilang 4 sehat, 5 sempurna dengan air putih? Nah, padahal tubuh kita komposisinya 70% apa Bu? Air. Nah, sejak saya jadi dokter saya merasa, kok ada yang salah Bu? Kenapa kok nggak air yang disebut? Benar? Nah, ini Bu masalahnya. Nah, hari ini saya ingin cerita. Benar ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Kenapa nggak air? Benar nggak Bu? Padahal 70% tubuh kita ini air. Tapi nggak pernah dijelaskan soal air. Pernah nggak? Kalau misalnya kita berobat ke dokter pasti suruh minum banyak air. Benar nggak? Tapi pertanyaannya kenapa di 4 sehat 5 sempurna nggak ada air? Nah, ada masalah gitu ya. Nah, oke, baik. Saya masuk ke topik tentang air. Selama ini kalau kita minum karena apa Bu? Karena haus ya Bu ya? Itu haus adalah satu bentuk tanda sinyal dari tubuh kita kalau kita haus harus minum.
pertanyaannya, sebenarnya yang benar itu sebelum haus kita minum atau sesudah haus baru kita minum? Seharusnya sebelum haus kita udah minum, benar nggak Bu? Nah, kayak mobil, kalau harus udah ganti oli, kita nggak ganti olinya, dia muncul indikator harus ganti oli. Dan itu kalau kita paksa, efeknya apa? Mobil bisa cepat rusak. Nah, sama dengan tubuh kita. Seharusnya kita sebelum haus udah minum. Tapi selama ini nggak ada yang ngasih tahu, Dokter Don. Ya, ya memang benar Bu. Saya juga baru tahu setelah saya mendalami soal air Bu. Nah, sekarang saya tanya, siapa tahu air Zam-Zam Bu? Siapa tahu air Zam-Zam? Boleh angkat tangan Bu, siapa yang tahu air Zam-Zam? Siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Pernah ya Bu ya? Air Zam-Zam banyak yang mengatakan itu air yang paling bagus untuk kesehatan, benar Bu? Ya kan? Bahkan bisa mencegah yang namanya penyakit atau mengobati yang namanya penyakit, benar Bu? Pak? Benar ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Dok air Zam-Zam itu bisa seperti itu? Nah, setelah diteliti Bu, banyak peneliti-peneliti orang Jepang, orang Korea, orang Barat yang meneliti air Zam-Zam. Sebenarnya air terbaik di dunia ini bukan hanya air Zam-Zam. Ada namanya air Lourdes di Prancis, ada yang namanya air Talacote di Italia, ya. Ada berbagai macam air suci, air ajaib di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa air Zam-Zam dan air terbaik dunia itu bagus? Ternyata diteliti oleh salah satu profesor dari Jepang, namanya Profesor Hashimoto, melihat kenapa air itu bisa mengobati penyakit. Ternyata air Zam-Zam itu beda dengan air yang biasa kita minum. Contohnya seperti ini. Nah, beda Bu. Ya, ternyata air Zam-Zam itu memiliki 3 jenis karakter air. Nah, kalau ini nggak ada, ini air putih biasa. Tapi air Zam-Zam itu memiliki 3 karakter air. Yang pertama, air Zam-Zam itu mengandung yang namanya antioksidan Bu. Ya, antioksidan itu apa Bu? Artinya untuk menangkal radikal bebas atau oksidan, sehingga nggak masuk ke tubuh. Sehingga kalau kita minum air Zam-Zam, kita akan sehat, lebih seger, dan airnya semakin diminum semakin seger. Oke? Yang kedua, air Zam-Zam itu mengandung karakternya apa? Dia molekulnya kecil, disebut dengan mikrokluster. Kalau air biasa ini molekulnya 20 Bu. Kalau air Zam-Zam molekulnya 6. Sehingga kalau kita minum air ini banyak-banyak bisa kembung. Kenapa? Karena tubuh kita hanya menampung molekul itu 10 sampai dengan 15. Sementara air biasa itu 20. Makanya kalau minum banyak-banyak bisa kembung. Gitu. Tapi kalau air Zam-Zam itu bisa diserap sama tubuh kita, sehingga semakin kita minum semakin segar. Nah, ini dahsyatnya. Ya. Yang ketiga, air Zam-Zam itu mengandung pH basa atau disebut dengan alkali. pH-nya itu di atas. Saya sudah pernah uji pH air Zam-Zam. Kalau nggak percaya, ibu kalau ada yang bawa atau bawa air Zam-Zam, kita bisa uji pH-nya. Itu pH air Zam-Zam itu 9. Nah, sehingga apa? Sehingga pH air Zam-Zam yang tinggi 9 itu bagus untuk membalance tubuh kita. Karena apa? Setiap hari tubuh kita terpapar oleh yang namanya suatu penyakit, baik dari makanan ataupun dari pola hidup. Oke? Saya tanya sekarang, siapa yang setiap hari olahraga? Gak ada ya. Ayo ketahuan sama ibu guru. Muridnya disuruh olahraga setiap hari ya. Oke. Ya. Jadi sebalik itu kita bicara soal kenapa air Zam-Zam atau air yang memiliki 3 karakter tadi bisa menyembuhkan penyakit. Karena tadi Pak, karena tubuh kita ini terdiri dari apa? Yang paling kecil? Ada guru biologi? Terdiri dari sel. Nah, sehingga ketika kita konsumsi air tadi, selnya bisa menyerap seluruh air yang ada di air Zam-Zam tadi, sehingga selnya itu sehat. Makanya kalau ada orang yang sakit misalnya kolesterol atau penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, ya, itu bisa dibantu dengan kita konsumsi secara rutin air Zam-Zam. Kenapa? Karena molekulnya tadi mampu menghancurkan kadar kolesterol dan diabetes. Contoh, diabetes, saya angkat. Diabetes itu selama ini di dunia kedokteran yang dikasih adalah obat penurun
Gula. Sebenarnya diabetes itu yang masalahnya apanya? Adalah pankreas. Seharusnya bukan obat gula yang dikasih, tapi obat untuk menyembuhkan pankreas. Nah, pankreasnya rusak, yang rusak apa? Sel beta Langerhans. Itu yang merusak. Kenapa? Sel beta Langerhans tidak bisa menghasilkan insulin lagi, sehingga gula kita tinggi. Gitu loh. Nah, pengobatan modern itu yang diobati adalah gulanya, bukan pankreasnya. Sehingga apa? Suatu hari ya tetap akan naik karena pankreasnya bermasalah. Nah, dengan metode air ini kita bisa menyembuhkan dengan cara apa? Karena air ini sifatnya adalah mikrokluster. Jadi bisa diserap sampai tingkat sel, sehingga selnya akan diperbaiki, sehingga pankreas kita aktif kembali untuk menghasilkan insulin, maka kadar gula kita akan stabil. Nah, pertanyaannya, Dok, gimana kita cara dapat air zam-zam yang murni? Benar Bapak Ibu? Iya kan? Gimana caranya? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan menjelaskan atau memberitahu suatu penemuan termutakhir dari dunia medis, ya. Namanya ini, Bu. Nih. Nama alatnya adalah Dr. Water. Di mana alat ini mampu mengionisasi air biasa, sehingga air biasa tadi bisa memiliki 3 karakter. Apa tadi, Bu? Karakter pertama, antioksidan. Yang kedua, bisa memiliki yang namanya mikrokluster. Yang ketiga, bisa mengandung yang namanya pH basa. Nah, jangan percaya begitu aja. Ini bisa kita uji, Bapak Ibu. Nah, cara ujinya gimana? Oke, mungkin boleh bantu. Ya. Nah, ibu-ibu ada nggak bawa air dari rumah? Saya bisa pinjam, Bu, airnya untuk kita sebagai contoh sampel. Mungkin ibu itu boleh, atau air yang kita minum di sini boleh kita bawa, minta 1 gelas saja, Bu, sebagai sampel. Ya. Ada yang apa? Yang bisa saya sedikit bisa ini kalau dari rumah boleh ya? Ya. Ini Tuang ini. Oke. Oke, kita pakai galon aja ya. Satu aja ya. Ya. Boleh, Bu, kalau ada air yang lain yang misalnya air di rumah Ibu selain air galon sini, boleh kita sebagai sampel. Oke. Ya. Ambil gelasnya. Oke, ada 2 sampel, ini air RO, ini air sumur. Oke, baik. Ini air sumur yang mau diminum ya? Yang sudah bisa diminum ya, Bu ya? Bisa diminum ya? Oh, maksudnya yang Itu air keran. Ini maksud saya, ini kita mau ngecek air yang kita minum, Pak. Kalau air yang sumur kan kalau memang langsung bisa diminum ya nggak apa-apa, tapi kan harus dimasak dulu gitu. Jadi air nih, oke. yang sudah bisa Mungkin diminum. Mana? ini dulu kita coba sebagai sampel. Ya, tuangkan, Bu. Nah, ini ada air, beberapa sampel air. Oke. Satu aja, satu sampel aja, masa banyak-banyak. Oke, udah. Taruh di belakang. Nah, sekarang kita akan uji, Bu. Apakah air minum kita sudah memiliki standar yang bagus, atau air minum kita hanya memiliki standar yang biasa-biasa, dan bakal air ini justru akan membahayakan bagi kesehatan kita. Karena ciri-ciri air yang bagus itu adalah memiliki pH yang bagus. pH yang bagus itu biasanya di angka 7,2 sampai dengan 7,4, itu yang standar yang harus kita konsumsi. Ya, dan lebih baik lagi adalah yang bersifat alkali atau basa. Bagi ibu-ibu yang menyusui, ibu yang hamil, orang yang aktif olahraganya kencang, bagi yang aktivitasnya sibuk, ini sangat bagus. Karena kalau kita minum air yang asam, ini masalah. Masalahnya apa? Masalah kesehatan. Karena oksidasi kita masukkan terus tanpa kita ganti dengan antioksidannya, gitu ya. Nah, sekarang ini sampel. Oke. Nah, oke. Nah, ini, Bu. Ini ada namanya pH chart. Ini pH chart. pH chart ini adalah nantinya, ini ada saya alat namanya pH Phenol. Ini saya gampang dengan cara-cara teteskan saja. Nanti setelah saya teteskan itu kelihatan. Ketika warnanya berubah menjadi seperti ini, ke sini, dari sini ke sini, ini disebut dengan acid atau asam. Kalau warnanya berubah dari sini ke sini, ini disebut dengan basa atau alkali. Ya, nah sekarang kita coba tetes. Ya, ini kita tetes.
Nah, ini ada beberapa sampel air minum yang sering dikonsumsi di pasaran. Ya, yang pertama ini adalah air yang berkarbonat. Ya. Ini air penyegar. Ini air di sini. Ya, ini air minum ibu ini. Ya, ini air minum. Nah, ini adalah air Dr. Water. Oke. Nah, bisa Bapak Ibu bisa lihat ya, ini gambarannya. Ya, rata-rata air yang kita konsumsi di luaran itu justru pH-nya itu sangat asam. Nah, makanya ini berbahaya Bapak Ibu ketika misalnya kita konsumsi secara rutin dalam kurun tahunan. Ini akan bermasalah pada tubuh kita. Sehingga apa? Nanti penumpukan kolesterol, jadinya kita hiperkolesterolemia ya. Penumpukan asam urat, ya kita bisa uric acid ya. Jadi banyak kita menumpuk sampah di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita lama-kelamaan akan mulai penuh yang namanya oksida ya, tanpa adanya. Nah, ini Bu gambarannya, bisa lihat ya. Nah, dengan alat ini kita konsumsi, kita beli, ini bisa menetralisir air yang asam tadi kalau kita udah masukkan ke dalam sini. Contoh, ini saya netralisir ya. Ya, nah ini saya netralisir. Nah, ya. Nah, tapi yang ini nggak mau Bapak Ibu. Ya, ada satu hal yang nggak mau, yang ini. Dia nggak mau dinetralisir. Karena apa? Saking asamnya. Nah, kalau ini kita konsumsi setiap hari akan menumpuk di tubuh kita. Inilah yang akan menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Sebuah penelitian dikatakan seorang profesor yang sudah mendapatkan hadiah Nobel namanya Otto Schlumberger itu sudah mendapatkan Nobel, mengatakan bahwa kanker akan tumbuh pada kondisi tubuh yang asam. Kenapa? Tubuh kita asam. Contoh, air yang kita konsumsi asam itu memberi makan pada sel kanker. Sehingga sel kankernya lebih banyak makan, makanya orang kanker pasti disuruh diet. Makan daging disuruh diet dan yang lainnya. Kenapa? Yang asam itu sifatnya adalah untuk makanan kanker. Jadi semakin sel kankernya makannya banyak, maka sel kankernya akan tumbuh. Sementara sel sehatnya itu nggak tumbuh. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau kita konsumsi air yang asam. Ini kita memberi sel kanker makan. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kita tidak memberikan sel kanker makan, sel kankernya mati, dengan cara konsumsi air yang basah atau alkali. Oke? Nah, dengan Dr. Water kita mampu konsumsi air setara seperti air Zam-Zam yang memiliki 3 karakter setiap hari sekeluarga. Ini bisa kita salin, kita bisa kasih keluarga kita minum pakai ini sehingga air tetap sehat. Oke? Nah, itu yang pertama, pH-nya alkali. Yang kedua, Dr. Water ini memiliki yang namanya molekulnya kecil, mikrokluster, sehingga apa? Dia bisa melarutkan toksin. Nah, kita bisa contohkan, demokan. Oke, disiapkan Pak. Untuk yang ini biasa. Oke. Oke. Bapak Ibu, ini saya contohkan. Ya. Ini contoh 2 orang, si A dan si B. Oke. Sama-sama konsumsi air putih. Contohnya kita ambil air putih yang ini ya. Oke, ini air putih dari sini. Oke. Ini air putih dari sini. Yang ini air putih dari pakai ini Bu ya. Tambahin deh, tambahin pakai ini ya. Kita tambahin. Oke. Ini airnya sini. Nah, ini air putih juga Bu, air Dr. Water. Saya tambahin. Oke, ya. Nah, ini apa Bapak Ibu? Iodium atau betadine. Ini kita anggap adalah antioksidan atau penyakitnya.
Nah, sekarang kita lihat mana yang memiliki kemampuan mikrokluster, molekulnya kecil sehingga betadine ini bisa dia larutkan. Toksinnya bisa dilarutkan. Ini saya teteskan di sini. Ya, ini saya teteskan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya teteskan lagi ya, biar lebih jelas lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak Ya. Ibu lihat sendiri. Beda ya. Ternyata air yang Bapak Ibu konsumsi sehari-hari yang pada intinya untuk sehat menyehatkan saja tidak mampu membuang toksin atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Beda sekali dengan air Dr. Walter yang baru dijelaskan Pak Dokter. Ternyata cukup berbeda. Ya, jadi beda ya Bu ya, airnya walaupun sama-sama air putih, tetapi satu airnya tidak mampu untuk bisa menetralisir kadar betadine tadi. Kenapa? Karena dia tidak bersifat mikro, kecil. Sehingga kalau pakai tadi Dr. Walter, air bersifat mikrokluster, sehingga dia molekulnya kecil, jadi dia bisa menetralisir betadine yang molekulnya besar, oksidannya besar. Jadi dia bisa ternetralisir. Nah, ini dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi bisa airnya kembali sehat. Ya, tubuh kita akan kembali sehat dengan kita bersihkan pakai Dr. Walter. Nah, ada yang lebih canggih lagi Bapak Ibu. Ya, itu dari sini. Ini dengan teknologi elektrolisa. Nah, ini sangat bagus kalau kita konsumsi. Ya, dia dengan teknologi pelistrikan, pakai baterai. Ini lebih dahsyat Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Ini saya akan uji. Ada lagi dua. Ini menunjukin airnya ada antioksidannya. Ini saya kasih namanya blue drop. Ini adalah hidrogen reagent. Kalau saya teteskan, air yang tidak mengandung hidrogen akan biru, tapi air yang mengandung hidrogen dia akan bening. Nah, saya akan teskan. Kita jadi bukti. Ya,